di-launching sampai sih sekarang? kalau untuk DTF UV sih teknologi sudah dari setahun lalu sih. Cuman baru belakangan ini aja baru mulai booming, baru mulai dikenal orang. Soalnya kan Sobat Print Media, saat ini saya bersama Sigit Sumartono, ya, Sales Manager Gading Murni, Jakarta. Tapi saat ini kita bertemu dan berbincang di Yogyakarta ya Pak? ya kita ada pameran Yogyakarta. Ya, Indonesia Grafika Expo. Ya, Suaranya memang agak rame nih di sini. Ya. Karena di sebelah ada acara. ya betul. Rame banget. Ya, nah saat ini di sini ternyata ditampilkan DTF UV. Betul Pak. Ya, itu sejak berapa lama ya Pak? Sudah sejak di-launching sampai Sih sekarang? kalau untuk DTF UV sih teknologi sudah dari setahun lalu sih. Cuman baru belakangan ini aja baru mulai booming, baru mulai dikenal orang. Soalnya kan emang untuk aplikasi kan banyak sekali. Jadi kita bilang buat bisa tempel di semua media yang rigid atau keras, gitu sih Pak. Oh, seperti itu. Ya. Karena sebutannya DTF Ya. UV nih ya. Ya. Perbedaannya apa dengan DTF yang biasa? Jadi sebenarnya kalau pengertian antara DTF biasa dengan UV DTF itu dari aplikasinya. Kalau kita bicara DTF, itu aplikasi kan lebih banyak ke bahan-bahan baju, lebih tepatnya jersey. Dan cara kerjanya pun beda. Nah, jadi kalau untuk DTF, mereka tuh aplikasi itu lebih ke dia bikin film, ntar setelah print jadi, baru ada langkah kedua baru di press, baru jadi DTF. Hasil akhir tuh kaos atau baju, biasa seperti itu. Ya, lebih banyak aplikasi itu ke kaos ya. Betul, itu untuk DTF. Kalau dilihat dari secara proses ada perbedaan sepertinya. Ya. Kalau DTF kan biasanya cetak di pet film terus kemudian diberikan tepung ya sebagai sarana lem. Ya. Tapi kalau UV DTF ini memerlukan seperti itu? Kalau untuk DTF UV sih sebenarnya sih agak berbeda. Jadi kalau kita bicara DTF UV itu lebih dia langsung print. Setelah print selesai, setelah print sambil print dia ada semacam media lagi pelapis, kita bilang pet B-nya untuk melaminasi media yang tadi di print. Hasil cetakannya. Hasil cetakan tadi di print. Oh iya. Seperti itu Pak. Nah ini contoh hasil cetakan dari UV. Betul. UV DTF ya bilangnya. Ya. UV DTF, DTF UV. Sama aja sih sebenarnya sih. Orang lebih banyak kenal sih UV DTF sih orang bilang. UV DTF. Nah kalau seperti ini, jadi dia bisa dibuka mirip seperti stiker sepertinya. Ya. Nah ini bisa ditempel langsung berarti di permukaan. Semua permukaan yang rata dia bisa. Permukaan yang rata dan keras lah ya. Betul, Jadi keras. barang-barang yang rigid. Betul sekali Bisa Pak. langsung ditempel. Betul. Jadi kita coba tempel di permukaan gelas. Nah, langsung saja seperti ini. Tanpa coatingan ini semua gelas bisa. Semua gelas Semua bisa. gelas Oh ya, bisa. dibanding gelas sublim Iya, ya. sublim bisa Semua pakai coating. permukaan Nah. bisa langsung kita tempel. Iya. Terus kemudian ini bisa dicabut. Tinggal plastiknya kita cabut pelan-pelan. Jadi gambarnya tertinggal. Seperti ini. Sudah menempel. Nah ini UV DTF. Ini kelebihan cara khusus bisa kita langsung tempel, ada beberapa gambar di muk seperti ini ya Pak. Iya. Nah, berarti permukaan ini juga sama. Semua permukaan yang rata dia bisa dan rigid. Dia bisa juga. Wah, saya coba. Boleh. Tempel juga Pak ya. Yang punya mesin kan pasti gitu. Masa nggak boleh Nggak, coba? Pak. Aduh, nggak ada kuku lagi. Menarik ini, aplikasinya mirip seperti seperti stiker, tapi tanpa di cutting. Betul Pak. Ya langsung Saya nggak punya kuku Pak. Pak Sigit nggak punya kuku nih. Udah dipotong Pak. Nah, jadi memang ini ada lapisan plastiknya ya. Tuh seperti ini. Ya. Nah, dalam video ini juga nanti akan ditampilkan sekilas terkait dengan mesin DTF UV. Ya. Kita mau tempel di mana? Di sini. Kita tempel di sini. Bahkan permukaan yang tidak rata pun nggak apa-apa ya. Dia Kita bisa coba mengikuti ya. bentuk permukaan yang mau ditempel sih. Karena dia stiker. Oh iya, dia bisa mengikuti itu. Jadi tanpa dipanasin, ya bisa langsung ditempel di permukaan
yang kita inginkan. Ya. Sekarang kita tinggal cabut plastiknya. Gambarnya yang tertinggal. Seperti ini. Dan ini sudah merekat cukup kuat ya. Kuat. Karena kita tidak bisa copot seperti stiker yang biasa. Ya. Dan karena ini tinta UV, daya tahannya juga jauh lebih kuat dibanding stiker biasa. Mau taruh branding, mau ngeprint misalnya branding di luar, di mobil atau di motor, mereka warnanya nggak akan luntur karena UV tintanya. Oke. Ya. Nah, dengan aplikasi sangat menarik seperti ini nih, bisa nempel di semua permukaan. Kira-kira Pak, gambar sebesar ini nih 5 kali 10 cm lah ya. Ya. Nah, ini bagaimana perhitungannya? Jadi kalau misalnya kita ada kerjaan seperti ini, biasa sih kalau di luaran sih, kira-kira menurut Bapak kita bisa jual berapa, Pak? Kalau misalnya kita satu gambar ini ya, gambar seperti ini. Kalau kita bilang gambar seperti ini ya kita jual di market langsung langsung ke pengguna, ke sekolah, ke usernya langsung, ya 10.000 sih mestinya bisa ya. Sebesar ini, terutama kalau fan art untuk Korea nih. Betul, tergantung gambarnya apa, ya kan. Kalau gambarnya emang lagi in atau yang disukai banyak orang, tentu harganya value-nya makin tinggi juga seperti itu. Ya. Nah, jadi asumsi di pasar ini bisa dijual dengan harga 10.000 lah langsung ke end user. Kita anggap 10.000 ke end user. Nah, kalau misalnya ntar dari end user, kita kan ada lagi namanya agen lagi kan Pak. Layer 2. Reseller ya, orang yang jual di lapangan. Nah, ke reseller pun kita masih bisa kasih harga separohnya di Rp5.000. Oh, di Rp5.000 satu gambar ini. Betul. Jadi mereka ada cukup margin buat ke reseller kayak gitu. Oh, bisnis menarik. Ya. Beli 5.000 jual 10.000. Ya, 10.000 masih oke. Ya. Nah, bagi yang punya mesin. Nah, untuk yang punya mesin sendiri sebenarnya sih masih ada margin yang cukup lumayan sih. Karena untuk cost-nya sendiri ya kita perhitungkan sekitar di 2.000-an, Pak. Di 2.000. Satu gambar ini hanya Rp2.000. Ya. Jadi nanti sudah tinggal siap diimplementasikan. Betul. Seperti ini. Iya, seperti itu, Pak. Jadi bagi pengguna mesinnya atau jasa cetak dengan modal kerja hanya Rp2.000 bisa jual di harga Rp5.000. Betul. Menarik. Ya, harusnya sih menarik. Soalnya ini termasuk yang walau udah setahun lebih orang yang aware akan teknologi ini belum terlalu banyak. Jadi marketnya masih sangat bagus harusnya. Ya. Gitu, iya. Aplikasi yang sangat mudah. Betul. Ya, beda dengan DTF. Iya. Seperti biasa. Iya. DTF selama ini kita kenal ya. Betul. Dan ini dibilang stiker tapi bukan stiker, tidak perlu proses cutting. Iya. Langsung jadi. Seperti itu. Baik. Nah, menurut Pak Sigit, potensi pasar seperti apa nih ke depan? Kalau saya lihat sih potensi pasar sih buat market-market seperti ini sih kita bilang sih ada yang beberapa sudah melakukannya, dia nge-print kayak gambar-gambar anime yang ada di pasar yang lagi in, nah mereka jual. Mereka jual kayak misalnya boleh sebutin kali ya kayak toko perapatan, ya mereka melakukan hal seperti itu. Jadi mereka bikin dulu udah jadi, nah mereka tinggal jual. Nah biasa sih yang pembeli kayak anak-anak sekolah, ABG, anak-anak SMA, tergantung gambarnya. Jadi mereka beli berdasarkan gambar itu gitu. Menurut mereka itu bagus, mereka pasti beli kayak gitu. Nah, selain seperti itu sebenarnya sih ada banyak sih Pak. Kita bilang buat aplikasi nge-branding. Nge-branding kalau misalnya kayak ada anniversary kantor atau apa, kita bisa bikin kayak MOOC kayak gini, kita branding. Mungkin kantornya anniversary 50 tahun, 10 tahun. Ya, buat anak-anak. Betul. Kita bicara custom printing lah. Seperti itu udah bisa. Ya walau sebenarnya kalau kita mau lebih ekstrim lagi ya kita ada aplikasi mungkin cuman dengan catatan aplikasi yang mahal Pak. Mungkin kalau mungkin merek-merek HP mungkin yang baru masuk atau kita mungkin branding sendiri kita juga bisa dengan menggunakan aplikasi mesin seperti ini Pak. Oh, itu memungkinkan juga ya. Jadi sebenarnya tergantung dari kita punya kreativitas sih. Kita mau jadiin ini apa gitu. Nggak terbatas itu aja sih Pak. Keren banget. Keren banget. Jadi ini salah satu solusi ya untuk bisa membuat cetakan. Betul. Di industri kreatif lah ya. Salah satunya. Jadi bukan hanya DTF, teknologi-teknologi lainnya sudah ada, tapi sekarang ada DTF UV sebetulnya. Baik Pak Sigit, terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama Pak. Sekali lagi salam sukses Pak untuk kedepannya. Siap. Sama Pak, sukses juga Pak selalu.